moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini yang akan membahas topik cara membangun citra diri atau personal branding kita itu sendiri. Sebelum membahas topik tersebut, perkenalkan, nama saya Eksananta Dwi Mahendra, biasa dipanggil Eksan. NIM saya 25910375. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Sosial, Prodi Ekonomi, dan saya mahasiswa dari Universitas Amikom Yogyakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya, dan sekaligus kita akan membahas topik yang menurut saya penting untuk masa depan kita, yaitu tentang bagaimana cara kita membangun citra diri atau personal branding yang kuat dan tetap profesional. Pernah nggak sih kalian mikir, kok ada ya orang yang nyari kerjaan atau dapat tawaran proyek itu rasanya jauh lebih gampang dari apa yang kita bayangkan. Padahal kalau dia dari kampus atau jurusan itu ya sama aja kayak kita. Tapi kok recruiter atau klien itu jauh lebih gampang percaya sama yang dia lakukan. Nah, mungkin rahasianya itu seperti yang kita akan bahas itu, yaitu tentang personal branding yang dia bangun. Di video ini saya bakal kupas tuntas semuanya, mulai dari pemahaman dasarnya, kenapa ini krusial bagi kita mahasiswa atau yang baru lulus, gimana cara kita mulai dari nol, cara promosi diri yang nggak bikin risih orang, sampai gimana cara ngatasin rasa minder pas mau mulai ini. Jadi jangan lupa untuk nonton ini sampai habis biar kalian paham aja. Kita mulai dari yang pertama, yaitu apa sih personal branding itu sebenarnya. Jujur dulu saya itu mengira personal branding itu cuma influencer, selebgram, atau pejabat yang mau nyalon, pokoknya identik dengan pencitraan lah. Tapi setelah saya pelajari lebih dalam, ternyata pandangan itu keliru untuk saya, dan saya lebih mengetahui tentang personal branding itu sendiri. Nah, gampangnya seperti ini. Personal branding itu adalah cara orang lain itu menilai, mengingat, dan mengenali diri kamu itu sendiri. Dan menurut saya itu ada satu kutipan keren dari Jeff Bezos, sang pendiri Amazon. Dia bilang seperti ini, branding kamu adalah apa yang diomongin orang lain tentang kamu pas kamu lagi nggak ada di ruangan itu. Kutipan itu menurut saya keren, bagus, dan relate lah sama di kehidupan kita itu sendiri. Nah, bedanya apa sama pencitraan kita yang sifatnya negatif? Kalau pencitraan yang dibuat itu kita pura-pura jadi orang lain demi dipuji, padahal aslinya nggak seperti itu. Nah, kalau personal branding itu yang sehat itu adalah proses jujur buat menonjolkan potensi dan keahlian kita yang asli, yang emang udah ada di dalam diri kita sendiri. Jadi sadar atau tidak sadar, orang-orang di sekitar kita itu sudah sebenarnya udah punya persepsi tentang diri kita itu. Pertanyaannya sekarang, mau nggak kita biarin orang menilai kita asal-asalan, atau kita sendiri yang pegang kendali buat ngebentuk persepsi kita yang positif? Ke pertanyaan berikutnya, kenapa kita harus peduli sama hal ini? Coba kita lihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama itu dari dunia kerja. Tiap tahun itu ada ribuan lulusan dari berbagai kampus atau universitas, atau bahkan lulusan SMK. Kalau kita itu cuma modal selembar ijazah atau CV yang isinya tulisan standar, itu tidak cukup. Kita bakal tenggelam di antara ribuan pelamar lainnya. Nah, personal branding itu inilah yang jadi pembeda utama kita dengan pelamar lainnya. Saat rekruter ketika nama kita di internet atau di LinkedIn,
saat diketik, terus mereka nemu karya-karya kita, tulisan kita, atau proyek yang kita pernah kerjain, rasa percaya itu bakal terbentuk jauh sebelum kita dipanggil wawancara itu sendiri. Yang kedua, dari kehidupan pribadi dan relasi. Punya citra diri yang positif dan profesional itu bikin orang lain gampang percaya sama kita dalam dunia nyata. Kepercayaan itu nilai yang mahal banget. Ketika orang percaya sama karakter dan kemampuan kita, peluang buat dapet relasi baru, ajakan kolaborasi, atau bahkan bisnis bakal terbuka lebar dengan sendirinya. Itulah yang menurut saya dua sudut pandang yang kenapa sih penting buat karir dan kehidupan. Selanjutnya, kalau kita mau ngebangun personal branding, apa aja sih yang apa saja sih fondasi dasarnya? Menurut saya ada 3 hal utama yang nggak boleh ketinggalan. Yang pertama ada keaslian atau autentisitas. Jangan pernah berusaha jadi orang lain cuma karena gaya mereka kelihatan keren di media sosial. Orang zaman sekarang itu pinter banget ngerasain mana yang tulus dan mana yang cuma jualan gaya doang. Jadilah diri sendiri versi terbaikmu. Yang kedua ada keahlian nyata atau kompetensi. Branding tanpa keahlian itu ibarat bungkus kado tapi di dalamnya kosong. Kosong melompong. Jadi sebelum kita waro-waro ke orang lain, rapin saja asah dulu minimal satu keahlian spesifik yang emang kita kuasai. Misalnya jago di bidang desain, coding, copywriting, atau di pemasaran global. Yang ketiga ada konsistensi. Ini bagian yang menurut saya paling susah. Apa yang kita obrolin di dunia nyata, apa yang kita posting di media sosial, dan gimana perilaku sehari-hari kita itu harus nyambung. Jangan sampai di LinkedIn atau di media sosial itu kelihatan sangat profesional, tapi di platform lain malah sering bikin kegaduhan yang merusak reputasi itu sendiri. Jadi kita harus menjaga reputasi sendiri dengan konsisten dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Dan sekarang kita mulai ke prakteknya. Gimana cara mulainya dari langkah awal? Langkah yang pertama itu kalian harus belajar mengenali diri sendiri. Coba bayangin atau luangin waktu sejenak, terus tanya ke sendiri, kalian itu atau saya itu jagonya di mana, hal apa yang bikin saya betah ngerjain lama-lama, atau biasanya orang lain sering minta tolong ke saya dalam hal apa. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah modal utama kamu. Langkah yang kedua, tentukan target audiens. Kamu mau dikenal oleh siapa? Apakah rekruter, perusahaan teks, klien freelance, atau sesama teman akademisi? Karena cara kita menyampaikan pesan dari rekruter, perusahaan tentu beda dengan cara kita mengobrol dengan sesama teman atau sesama mahasiswa. Selanjutnya, langkah yang ketiga, bikin ringkasan nilai diri. Coba buat satu kalimat sederhana yang ngejelasin siapa kamu dan apa nilai tambahmu. Contohnya, saya adalah mahasiswa ekonomi yang fokus membantu UMKM lokal dalam mengelola pembukuan keuangan berbasis digital. Kalimat ini simple, jelas, dan langsung bikin orang paham pas di posisi kalian. Jadi jangan lupa lakukan langkah-langkah ini di kehidupan kalian. Selanjutnya, cara promosi diri tanpa kelihatan pamer. Banyak dari kita yang risih atau takut dibilang sok jago kalau harus pajang karya atau promosi di sosial media. Nah, saya ada triknya biar promosi diri kita itu kelihatan elegan dan malah disukai banyak orang. Ubah sudut pandangnya dari pamer jadi berbagi proses, dan bandingkan dua gaya ini. Gaya pamer itu, lihat nih proyek saya berhasil banget, emang paling jago kalau urusan ini.
Kalau seperti itu biasanya orang lain itu kayak malas baca, apa ya, malas bacanya karena ya emang kelihatan pamer. Kalau yang ini, yang gak berbagi, seperti kemarin, seperti inilah. Kemarin saya baru aja nyelesain satu proyek. Selama prosesnya saya sempat ngalamin 2 masalah besar ini. Nah, ini cara saya menyelesaikannya, semoga bisa berguna juga buat teman-teman yang lain ngadepin hal serupa. Gaya keduanya ini jauh lebih enak, atau yang kedua ini jauh lebih enak untuk dibaca, bernilai edukasi, dan secara otomatis menunjukkan kalau kamu memang paham dan kompeten di bidang tersebut tanpa perlu teriak-teriak. Selain itu, rapikan juga jejak digital kamu kayak LinkedIn atau portofolio online. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi rasa minder dan takut dikritik. Banyak dari kita yang risih atau takut dibilang sok jago ya. Rintangan terbesar pas mau mulai ngebangun citra diri itu biasanya bukan dari orang luar atau dari pikiran kita sendiri. Pasti pernah kan ngerasa kayak gini, kayak seperti saya kan belum jago banget, belum jadi pakar, atau masa udah berani bikin konten atau majang portofolio. Kondisi kayak gini itu sering disebut imposter syndrome, dan sarannya kamu nggak perlu nungguin jadi profesor atau pimpinan perusahaan dulu buat mulai berbagi. Selalu ada orang yang posisinya satu langkah di belakang kamu yang bakal terbantu banget sama ilmu atau pengalaman kecil yang kamu bagikan hari ini. Terus kalau takut dikritik, gimana? Fokus aja sama niat baik yang kita buat tumbuh. Kalau ada kritik yang membangun, terima aja dan perbaiki itu. Tapi kalau cuma komentar asal yang ingin ngejatuhin diri kita, cuekin aja dan terus maju. Jangan hiraukan sama hate atau komentar-komentar buruk yang dilakukan oleh orang lain. Seperti yang saya bahas tadi, citra diri atau personal branding itu sangat diperlukan untuk kita di masa depan, bahkan sekarang, karena klien atau recruiter yang mencari pegawai atau karyawan itu mencari yang kompeten dan pastinya mempunyai pengalaman yang bagi mereka cukup untuk memasuki posisi yang dibutuhkan tersebut. Jadi kalian juga perlu membangun atau melatih skill kalian atau ya pengalaman kalian di bidang apapun itu. Jadi ya teruslah asah skill dan pengalaman kalian. Mungkin yang untuk terakhir ini ya nggak terasa sudah di ujung video kali ini. Mungkin ini adalah pesan terakhir yang saya ingin tekankan di video ini. Pesan terakhirnya yaitu personal branding itu bukan tentang jadi orang lain atau pura-pura sempurna. Ini tentang bagaimana kamu mengenal potensi terbaik dalam diri kamu, lalu menunjukkan ke dunia dengan cara yang jujur dan konsisten, juga meningkatkan skill, pengalaman, dan apa yang kamu lakukan. Jadi mulailah dari awal, dari bawah. Jangan terlalu jangan terlalu mengurusi perkataan orang, hiraukan saja. Teruslah maju, jangan berhenti, fokus ke diri sendiri. Karena proses ini bukan maraton ya, cepat satu hari langsung kelihatan hasilnya, tetapi investasi jangka panjang buat karir di masa depan kita. Mungkin sekian dari pembahasan yang saya sampaikan. Ya mungkin nggak sesuai atau tidak sempurna, dan mohon maaf kalau saya ada kesalahan saat berbicara atau yang sedang menjelaskan perkataan-perkataan yang tidak benar. Mohon dimaafkan.
atau juga, perkataan saya yang patah-patah atau tidak jelas sesuai yang didengar. Jadi, ya terima kasih banyak buat Bapak atau Ibu dosen pengampu yang sudah menyaksikan video ini, dan terima kasih juga buat teman-teman saya yang sudah menonton juga sampai selesai. Semoga apa yang, saya sampaikan bisa membawa, manfaat buat kita semua, bisa membantu teman-teman dan teman-teman bisa mengetahui, bagaimana cara kita membangun citra diri dan personal branding yang kuat dan tetap profesional. Ya mungkin dengan menonton video ini mungkin kalian akan jadi paham, cara melakukannya itu. Jadi mungkin, ini sekian dari saya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.